video ini yang berjudul Sumber-sumber ilmu pengetahuan. Materi selanjutnya pengertian ilmu pengetahuan. Ilmu merupakan kumpulan pengetahuan yang diperoleh secara ilmiah, sedangkan pengetahuan diperoleh secara tidak ilmiah. Menurut Syaibani, ilmu merupakan akumulasi pengetahuan yang sumbernya dapat berupa pengalaman, hasil penelitian, dan yang diperoleh melalui jalan intuisi. Adapun pengertian lain mengetahui menurut Syaibani adalah segala sesuatu yang telah diketahui. Adapun cara mengetahui sesuatu dapat dilakukan dengan cara mendengar, melihat, merasa, dan sebagainya, yang berupa bagian dari alat indera manusia. Semua pengetahuan yang disasarkan secara indrawi dikategorikan sebagai pengetahuan empirik, artinya pengetahuan yang bersumber dari pengalaman. Karena itu, pengalaman menjadi bagian penting dari seluk-beluk adanya pengetahuan, yang secara filosofi menjadi bagian dari kajian epistemologi. Ada beberapa sumber ilmu pengetahuan. Yang pertama, melalui pengalaman. Karena seseorang manusia bisa memiliki dan menguasai ilmu pengetahuan tertentu melalui pengalaman. Seperti kuliah di bidang pertanian, seseorang akan mendapatkan ilmu sekaligus pengalaman. Ada pepatah yang berbunyi, guru yang paling baik adalah pengalaman. Dari pengalaman belajar, kita dapat mengarahkan, membina, dan melakukan penyuluhan kepada para petani. Yang kedua, melalui tradisi, yaitu menggunakan model tradisi yang berlaku di dalam masyarakatnya. Misalnya di masyarakat Jawa mengajarkan anaknya tidak boleh makan di depan pintu. Anak tidak perlu tahu mengapa beberapa pekerjaan tidak boleh dilakukan. Mereka biasanya hanya memperoleh jawaban dari orang tuanya pamali atau tidak baik. Yang ketiga, melalui metode otoritas, digunakan seseorang untuk menguasai ilmu pengetahuan jika metode pengalaman tidak dapat digunakan secara efektif, yaitu dengan cara bertanya atau menggunakan pengalaman orang lain. Misalnya, seorang mahasiswa tidak perlu pergi ke bulan untuk mengetahui tentang keadaan dan situasi bulan. Mereka dapat bertanya pada para ahlinya atau orang-orang yang mempunyai pengalaman di bidangnya. Yang keempat, melalui metode deduktif dan indukatif. Logika deduktif pada prinsipnya adalah cara berpikir berawal alasan menuju arah spesifik. Contohnya, setiap hewan manusia mempunyai kaki, jadi kucing adalah hewan manusia. Logika induktif merupakan proses berpikir yang diawali dari fakta-fakta pendukung yang spesifik menuju pada arah yang lebih berguna mencapai sesuatu. Contohnya, ayam hitam kita amati mempunyai hati. Begitu pula dengan ayam putih yang diamati juga mempunyai hati. Jadi di sini setiap ayam mempunyai hati. Yang kelima, menggunakan pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah merupakan metode untuk menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang paling tinggi, nilai validitas dan ketepatannya, jika dibandingkan dengan beberapa macam pendekatan yang telah didiskusikan sebelumnya.
Mungkin inilah materi yang bisa saya sampaikan.